तुम भी यही चाहती हो, राइट? ग्रेट। तो मेरी एक छोटी सी, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, प्लीज? कर दूंगा आज रात 11 बजे। कल इंटरनेट पे सारी दुनिया देख। प्लीज डिलीट कर दो। कहा ना आपसे नहीं करूंगा। Kali ini, Kumbang Jantan akan membahas sebuah film yang mengisahkan seorang ayah yang berkorban dan melewati batas untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Sang anak tak sengaja membunuh seorang pemuda yang mengganggunya, sehingga sang ayah harus berusaha keras untuk menutupi kasus pembunuhan tersebut, agar bisa menyelamatkan keluarganya dari jeratan hukum yang dilakukan oleh orang tua pemuda yang tewas tersebut. Karena diketahui pemuda itu adalah anak dari seorang jenderal polisi. Lalu, berhasilkah usaha keluarga tersebut? Dan akankah kasus pembunuhan itu akan terbongkar? Mari masuk ke dalam pembahasan. अभी उस वीडियो क्लिप के बारे में पता चला। कहाँ है सर? तू बता। नहीं पता? प्लीज छोड़ दो, छोड़। तुझे तो जरूर पता होगा। बता। Film diawali dari sebuah kantor polisi di kota Pondolim. Di sana ada seorang pria yang sedang duduk termenung, bernama Vijay Salgaonkar. Polisi mengatakan bahwa Vijay melakukan kejahatan yang luar biasa, tak sesuai dengan tampangnya yang begitu polos. Film kemudian flashback dan menceritakan kehidupan Vijay. Vijay adalah seorang yang baik, yang memiliki usaha TV kabel dan memiliki satu karyawan bernama Jose. Vijay sangat suka menonton film, karena dari film-film itulah ia mendapatkan semua informasi. Karena faktanya, Vijay tak pernah tamat SD. Ia sekolah hanya sampai kelas 4. Itulah sebabnya ia suka menonton film. नहीं विजय सर नहीं सॉरी कलेक्शन करके हो गया? हाँ हो गया ना। Kantor Vijay tak jauh dari kantor polisi, serta di seberangnya terdapat kedai milik Martin. Di kedai inilah Vijay suka makan siang, sehingga orang-orang banyak yang mengenal Vijay. Di suatu siang, ada dua orang lansia yang sedang terkena masalah. Anaknya dipenjarakan oleh kantor penagihan pinjaman karena cicilan terakhir tak mampu mereka bayar. Sehingga anak mereka dipenjarakan karena pemilik perusahaan kredit tersebut sepupu dari seorang polisi senior di kota Pondolim, yaitu Gaitonde. Martin menceritakan masalah lansia itu kepada Vijay. Vijay kemudian teringat dengan film yang pernah ia tonton. Apa yang dilakukan Gaitonde merupakan sebuah pelanggaran, karena telah menahan orang secara ilegal. Sehingga Vijay menyarankan kedua lansia itu untuk melaporkan Gaitonde ke pengadilan. Vijay kemudian memberikan sebuah informasi seorang pengacara yang bisa menolong kedua lansia itu. Saat sedang asik berbincang, Gaitonde tiba-tiba datang. Kedua lansia itu segera pergi melalui pintu belakang kedai. Gaitonde lantas bertanya kepada Martin tentang kedua lansia itu apakah datang kemari. Martin menjawab bahwa tak ada yang datang kecuali hanya Vijay. Seperti biasa, Gaitonde pergi dengan mengambil makanan tanpa membayar. Setelah itu, Vijay kembali ke kantornya dan melanjutkan menonton film. Hingga Jose pamit pulang, Vijay masih saja menonton film. Ia juga tak mempedulikan telepon yang masuk. Walaupun sering begadang menonton film sampai pagi, Vijay adalah sosok suami serta ayah yang baik dan menyayangi keluarganya. Istrinya bernama Nandini, dan anaknya bernama Anju dan juga Anu. Mereka merupakan keluarga kecil dan harmonis. Nandini seringkali kesal karena Vijay sering pulang pagi demi menonton film. Ia pun meminta Vijay untuk liburan keluarga ke kota Panji. Walaupun sempat menolak, akhirnya Vijay setuju untuk liburan demi menyenangkan hati istri dan juga anak-anaknya. इस संडे हम पणजी जा रहे हैं। खुश? Di sana mereka menonton film, belanja dan juga makan bersama di restoran. Anju kemudian mengatakan bahwa ia terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti perkemahan yang dilakukan oleh beberapa sekolah di kota tersebut. Lagi-lagi Vijay menolak karena masalah keuangan. Setelah dirayu oleh Nandini dan juga Anju, akhirnya Vijay mengizinkan Anju untuk ikut perkemahan. Please, Papa, please. अच्छा बाबा। Singkat cerita, Anju tengah mengikuti perkemahan. Di sana ia selalu diganggu oleh seorang pria bernama Sam. Sam seringkali merekam Anju dan juga para wanita di lokasi perkemahan. Sam juga merupakan salah satu anak orang kaya di Provinsi Goa. Lanjut lagi, Vijay dan keluarganya berkunjung ke rumah mertua Vijay atau orang tua Nandini. Di sana mereka membahas kelanjutan sekolah Anju, agar Anju bisa bersekolah di sekolah Bonafit. Namun Vijay tak setuju, karena sebuah ilmu didapat bukan dari hanya sekolah Bonafit, tapi dari pengalaman dan juga cara berpikir orang itu sendiri. एक बार मुझे 4 घंटे लगे आपकी बेटी को समझाने में।
Tak lama datang adik ipar Vijay bernama Rajesh. Ia adalah anggota partai politik baru di kota Pondolim. Rajesh menceritakan sebuah tambang ilegal yang kini ditutup oleh pemerintah karena tak ramah lingkungan. Singkat cerita, Vijay kembali makan siang di kedai Martin. Di sana ia melihat Jose sedang bersantai di jam kerja. Vijay kemudian menyuruh Jose untuk segera berangkat, memasang TV kabel langganannya. Di kedai itu juga Martin mengenalkan seorang kontraktor bernama Rane, karena Vijay berencana merenovasi kantornya. Saat sedang berbincang dengan Rane, datang Gaitonde. Gaitonde marah kepada Martin, karena kemarin Martin berbohong, mengatakan bahwa kedua lansia itu tak datang ke kedai. Gaitonde juga menyindir Vijay yang memberikan sebuah informasi untuk melawan polisi kepada kedua lansia itu. Martin dan Vijay berpura-pura lupa dan tak mempedulikan Gaitonde. Lagi-lagi Gaitonde meminta makan dan tak mau membayar. Ia beralasan bahwa kantor polisi sedang dibangun dan banyak pekerja proyek yang makan di tempat Martin, sehingga Gaitonde selaku polisi harus mendapat komisi dari keuntungan Martin. Tak lama atasan Gaitonde datang bernama Pak Sawan. Pak Sawan sangat mengenal Vijay. Vijay kemudian menyindir Gaitonde sebagai polisi yang korup karena makan tak bayar. Disinilah dendam Gaitonde kepada Vijay mulai muncul. कौन ले रहा है कमीशन? पब्लिक से दोस्ती करना, उनकी मदद करना, ये तो पुलिस का फर्ज है। जो सिर्फ दूसरों का खून चूसना जानते हैं। Di rumah, Vijay sedang menggali lubang untuk membuat pupuk kompos. Nandini kemudian menghampiri Vijay dan meminta untuk menghadiri sebuah ceramah yang akan diadakan di kota Panji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Di keesokan harinya, lagi-lagi Gaitonde datang. Kali ini ia marah kepada Rane karena mengadukan pemalakan yang dilakukan oleh Gaitonde kepada kepala polisi kota Pondolim bernama Prabu. Vijay kemudian ikut campur dan membela Rane. Perkelahian antara Gaitonde dan juga Vijay hampir saja terjadi. Beruntung masih bisa dilerai oleh Martin dan juga Rane. Gaitonde kini benar-benar menyimpan dendam kepada Vijay. Tapi Vijay tak takut sama sekali. तो इतना डरते क्यों है? वो हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं है। Lanjut lagi, Vijay kembali menonton film di kantornya. Tapi malam itu ia tak begadang sampai pagi, dikarenakan ia menonton film yang sedikit hot, sehingga ia memilih pulang untuk bermantap-mantap dengan Nandini. ओके क्या खाक समझा। जिस्म टू या जैकपॉट? पहले बताओ वरना जाने नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात? बाप बन गए लेकिन बचपना नहीं गया। Singkat cerita, pagi harinya Vijay dan Nandini kelelahan akibat pergulatan tadi malam. Nandini kemudian menyuruh Anju untuk menggantikannya belanja ke pasar. आज नहाना नहीं है? नहीं पापा, मैं खेलने जा रही हूँ। Di perjalanan pulang, Anju dijegat oleh Sam. Di sini Sam memperlihatkan video Andini yang tengah mandi saat acara perkemahan sekolah. Sam mengancam mau menyebarkan video itu ke semua media sosialnya, kecuali Anju mau menemuinya nanti jam 11 malam di halaman belakang rumah Anju. Dengan syarat Anju harus datang sendirian. Setelah kejadian tersebut, Anju pun panik dan mengalami goncangan. Hal itu pun disadari oleh Andini. क्या हुआ? थोड़ा सा सर दर्द है बस। Malam pun tiba. Saat itu Pondolim sedang turun hujan deras. Seperti biasa, Vijay asik menonton film di kantornya dan berniat menginap sampai pagi. Singkat cerita, Sam datang ke rumah Anju. Terlihat juga Anju yang sudah menunggunya di depan pintu masuk. Namun siapa sangka, di sana juga ada Andini. Ternyata Anju membohongi Sam. Andini dan Anju berusaha merebut HP milik Sam, namun tak berhasil. Sam kembali mengancam akan menyebarkan video itu, kecuali Andini mau menuruti semua permintaan Sam. क्या बिगाड़ है? मैं तुमसे विनती कर। Singkat cerita, pagi pun tiba. Vijay pulang dari kantornya. Ia heran melihat banyak bercak lumpur di rumahnya dan melihat istri serta kedua anaknya yang sedang bersedih di kamar. Andini menceritakan semua kejadian kepada Vijay. Jadi di malam itu, saat Sam lengah, Anju berniat memukul HP milik Sam agar rusak, tapi rencana itu gagal. Anju tak sengaja memukul kepala Sam hingga Sam tersungkur. Mereka baru menyadari bahwa Sam seketika itu tewas akibat luka dalam di kepalanya.
Anju berusaha menelpon Vijay. Namun saat itu, seperti biasa, Vijay mematikan telepon agar tak ada yang mengganggunya saat menonton film. Andini kemudian mempunyai ide untuk segera mengubur mayat Sam di galian pupuk kompos di halaman rumah mereka. Karena terlalu berisik, saat itu Anu terbangun dari tidurnya. Dan ia juga melihat ibu dan kakaknya yang tengah mengubur mayat Sam. Andini bertanya kepada Vijay apakah salah yang ia perbuat. Namun Vijay meyakinkan Andini. Di kasus ini tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Karena Andini berusaha menyelamatkan anaknya. उसे दफनाकर मैंने गलती की क्या? Vijay juga berjanji tidak akan membiarkan Anju dan keluarganya masuk penjara. Setelah itu, Vijay kemudian memeriksa TKP kejadian pembunuhan Sam. Ia kemudian teringat sebuah film bahwa keberadaan seseorang bisa dilacak dari kartu HP. क्या ढूंढ रहे हो? तुमने जब सैम को मारा था, हमें आउट हाउस को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। एक मिनट। Vijay kemudian membawa kartu HP milik Sam untuk dibawa ke kota. Anju juga mengatakan bahwa Sam memiliki mobil berwarna kuning. Kemungkinan Sam memarkir mobilnya di sekitaran rumah Vijay. Vijay kemudian berangkat untuk mencari mobil tersebut dan membuangnya untuk menghilangkan barang bukti. Sedangkan Andini dan Anju disuruh tetap berada di rumah. Mereka juga dilarang beraktivitas keluar rumah. Entah apa rencana Vijay, namun semua lampu juga harus dimatikan agar terlihat mereka tak berada di rumah. मुझे पता है। Singkat cerita, Vijay menemukan mobil Sam. Tak jauh dari lokasi itu, ada Gaitonde yang sedang memeras warga yang ingin membuat paspor ke luar negeri bernama Salvi. Karena tak biasa menggunakan mobil, Vijay membuat mobil Sam berbunyi. Dan Gaitonde sekilas melihat Vijay yang sedang memasuki mobil tersebut. Vijay kemudian mencari sebuah counter di kota untuk membeli HP baru dan memasukkan kartu HP milik Sam ke dalamnya. Saat di perjalanan, Vijay tak sengaja melihat sebuah truk yang akan pergi keluar kota. Tanpa pikir panjang, Vijay langsung membuang HP milik Sam. Lanjut lagi, Vijay juga melihat poster pengajian di Panji yang sempat dikatakan oleh Nandini. Dan beruntungnya tanggal acara tersebut sama dengan tanggal saat Sam tewas. Singkat cerita, Vijay membuang mobil Sam di sebuah pertambangan yang sudah ditutup. Ide itu muncul karena ingatan Sam saat nonton film dan juga mengingat perkataan adik iparnya tentang pertambangan ilegal tersebut. Malam harinya, Sam datang ke kantor miliknya dan mengatakan kepada Jose bahwa ia akan libur selama 2 hari untuk pergi ke Panji. Jose melihat gelagak Vijay yang berbeda, namun Vijay berhasil menutupinya dan Jose kembali percaya. Sesampainya di rumah, Vijay diberitahu Andini bahwa Sam merupakan anak sematawayang dari Jenderal Polisi Provinsi Goa, bernama Inspektur Mira. Dan inilah orangnya. Mira merupakan polisi yang sadis. Ia bisa melakukan apa saja demi mendapatkan sebuah kebenaran. किसकी वजह से? किसी को पता नहीं चलेगा, लाश नहीं मिलेगी। पाटिल, जब ये दोनों कोर्ट में गवाही देने आएंगे, इनके घर वालों को उठा। Suami Mira bernama Mahesh. Ia merupakan seorang pembisnis sukses. Mahesh khawatir dengan keadaan Sam yang tak pulang selama beberapa hari. Namun Mira meyakinkan Mahesh bahwa Sam sudah besar dan pasti baik-baik saja. Mahesh harus memberikan sedikit kebebasan kepada Sam, lanjut Mira. Kembali ke Vijay. Vijay kemudian mengajari keluarganya untuk melupakan apa yang terjadi. Vijay juga mengatakan jika ada yang bertanya, mereka harus menjawab bahwa di tanggal 2 dan 3 Oktober mereka pergi ke Panji untuk mengikuti pengajian. Walaupun sebenarnya pengajian itu sudah selesai. Esok harinya, Vijay dan keluarganya pergi ke Panji. Kenek bus yang mengenali Vijay memberikan tumpangan gratis. Mereka berempat mendatangi lokasi pengajian yang sudah bubar, menonton bioskop, menginap di hotel, makan di restoran, dan lain-lain. Hilangnya Sam mulai diketahui oleh Mira. Ia meminta tim cyber kepolisian melacak ponsel milik Sam. Dan diketahui bahwa lokasi ponsel milik Sam terakhir kalinya berada di Kancipuram, sangat jauh dari Pondolim. Di tempat lain, 2 orang pemancing tak sengaja menemukan mobil milik Sam yang tenggelam di danau pertambangan. Mira dan Mahesh datang untuk mengecek mobil anaknya tersebut. Anak buah Mira mengatakan bahwa mobil ini diperkirakan sudah tenggelam selama 2 mingguan. Polisi tersebut juga mengatakan saat mobil ini tenggelam tak ada tanda-tanda orang di dalamnya, yang artinya Sam tak ikut tenggelam bersama mobilnya.
Mira kemudian meminta agar hal ini dirahasiakan dari awak media. Setelah itu Mira memerintahkan menyebar foto Sam ke setiap polsek di wilayah Provinsi Goa. Saat itu Gaitonde menyadari setelah melihat foto mobil milik Sam, ia teringat dengan Vijay yang pernah ia lihat mengendarai mobil yang sama. वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहाँ आया था, येलो Hyundai Getz, ये कार पावेलियम स्टोन. Gaitonde mencurigai Vijay ada hubungannya dengan hilangnya Sam. Gaitonde kemudian mempunyai ide. Ia datang ke kedai milik Martin. Saat Vijay ada di sana, Gaitonde sengaja membahas tentang hilangnya Sam untuk melihat ekspresi Vijay. Dan benar saja, Gaitonde melihat gelagat aneh dari Vijay. Tanpa buang-buang waktu, Gaitonde memberitahukan hal tersebut kepada atasannya Pak Sawan. Pak Sawan tak langsung percaya dengan perkataan Gaitonde. Apalagi Vijay terkenal merupakan orang yang baik hati. Setelah itu, Gaitonde melaporkan kecurigaan tersebut kepada Pak Prabu, atasan dari Pak Sawan. एंड आई एम 100% श्योर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था तब वहां पे मैंने विजय Pak Prabu kemudian menemui Salvi yang saat itu tengah membuat paspor. Di sini Salvi belum yakin bahwa yang ia lihat adalah Vijay. Alhasil tidak ada info apa-apa yang mereka dapat. Saat kembali ke kantor, seorang polisi memberikan info bahwa saat perkemahan seluruh SMA Goa, di sana ada Sam dan juga Anju, anak dari Vijay. Atas info itu, Pak Prabu, Sawan, dan juga Gaitonde lantas mendatangi sekolah Anju. Anju yang melihat kedatangan polisi merasa panik. Namun setelah teringat perkataan Vijay bahwa ketakutan merupakan kelemahan mereka, akhirnya Anju memberanikan diri, menceritakan semua skenario dengan lancar yang membuat para polisi ini lagi-lagi gagal mendapatkan bukti apapun. नहीं सर. क्या झूठ बोल रही हो क्या इस महीने की 2 तारीख को मतलब 2 अक्टूबर को कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. Lanjut lagi, mereka juga mendatangi rumah Vijay. Vijay mengatakan bahwa ia dan istrinya tak pernah mengenal Sam. Semua tuduhan Gaitonde tak berdasar, sedangkan Gaitonde dendam kepada Vijay. Di sini Nandini sempat keceplosan, menyebutkan tanggal di mana mereka pergi ke Panji. Padahal polisi belum menanyakan tanggal tersebut. Gaitonde sempat merasa menang. सर और क्या प्रूफ चाहिए आपको तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर. Tapi Vijay adalah orang yang sangat cerdas. Ia mengatakan bahwa kepala sekolah Anju telah menelpon dan menceritakan semua kejadian, sehingga Andini mengetahui tentang pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Lagi-lagi Gaitonde kalah dan tak ada bukti yang ia dapat. Asmata. Vijay tak lantas puas hati. Ia terus meminta Andini dan juga anaknya untuk berhati-hati dan jangan pernah mengaku saat di kondisi apapun. Karena Vijay yakin polisi pasti akan segera memeriksa mereka kembali. Dan benar saja, di malam harinya, Prabu, Sawan, dan juga Gaitonde menemui Mira. Gaitonde lagi-lagi meyakinkan Mira bahwa yang ia lihat mengendarai mobil Sam benar-benar Vijay. Mira kemudian meminta agar besok keluarga Vijay diinterogasi di rumah Mira. डेड बॉडी चाहिए. तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट. कल विजय उसकी फैमिली. Esok paginya, Vijay dan keluarganya diinterogasi secara terpisah. Orang tua dan teman-teman Vijay juga melakukan unjuk rasa di depan rumah Mira. अंकल अरे राणे साहब आज आइएगा. क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए. अंदर? Sebelumnya Vijay sudah memberikan arahan kepada anak dan istrinya. Jawaban mereka tak boleh sama persis karena polisi akan curiga. Vijay dan Nandini akan menjawab dengan benar, sedangkan Anju dan juga Anu, mereka disuruh untuk mengira-ngira saja. Hasil interogasi ini masih menunjukkan bahwa Vijay dan keluarganya berkata jujur dan tak terbukti terlibat dengan hilangnya Sam. Tapi Mira sebagai seorang ibu masih memiliki insting bahwa Vijay dan keluarganya telah berbohong. Karena tak ada bukti Vijay dan keluarganya dilepaskan. ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं. Singkat cerita, malam harinya Vijay kembali memperingatkan Andini agar tetap berhati-hati karena polisi tak akan berhenti untuk mengumpulkan bukti-bukti pembunuhan Sam. Setelah tak mendapat apa yang ia harapkan, Mira kemudian mendatangkan orang-orang yang bertemu dengan Vijay di tanggal 2 dan juga 3 Oktober. Dari Jose, Martin, petugas pemutar film, kenek bus, resepsionis restoran, dan lain-lain. Namun pengakuan mereka sama, yaitu Vijay dan keluarganya memang pergi ke Panji untuk mengikuti pengajian di tanggal 2 dan juga 3 Oktober. Mira merasa putus asa karena tak ada bukti yang mengarah kepada Vijay dan keluarganya. किसी लॉज में ठहरा था. Get out! Just get out!
बस तुम ऐसे हिम्मत मत हारना। Hingga saksi terakhir seorang kenaik bus mengatakan bahwa Vijay memberitahukan kegiatan tanggal 2 dan 3 itu baru-baru ini, yang membuat Mira, Sawan, dan juga Prabu kaget. Dan disinilah trik Vijay terbongkar. Ternyata Vijay beberapa hari ini mendatangi mereka semua dan mencoba mendoktrin mereka agar ingat bahwa Vijay dan keluarganya memang pergi ke Panji. Meski begitu, Mira belum bisa menahan Vijay dan keluarganya. और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? 2 पर 3 बजे। 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे, Malam pun tiba. Mira mengecek CCTV di kota Panji saat Vijay mengambil uang di ATM untuk membuktikan bahwa Vijay memang di kota Panji saat tanggal 2 dan juga 3. Setelah dicek ternyata benar Vijay berada di Panji. Mahes mulai frustasi dan mengatakan mungkin saja Vijay dan keluarganya memang berkata jujur dan sedangkan Gaitonde lah yang salah. Mira kemudian kembali bisa memecahkan trik yang dipakai oleh Vijay. Mira mengutarakan analisanya. Vijay memang pergi ke Panji di tanggal 3, tapi ia sendirian. Vijay sengaja melakukan aktivitas dengan pesanan untuk 4 orang, padahal ia datang sendirian. Setelah itu, di tanggal 4 dan 5, Vijay kembali mengulangi aktivitas yang sama, tapi kali ini Vijay bersama keluarganya. पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर एटीएम में गया ही नहीं। रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट। Itulah sebabnya semua bukti nota tertulis di tanggal 2 dan juga 3 Oktober. Akhirnya Mira menggunakan cara terakhir yaitu dengan kekerasan. Vijay dan keluarganya dibawa paksa kembali ke rumah Mira. Kali ini Mira tak main-main. Ia memerintahkan Gaitonde untuk membuat Vijay bisa mengaku. Di sisi lain, adik ipar Vijay menelpon semua nomor yang pernah Vijay berikan kepadanya saat keadaan genting. Ternyata nomor-nomor itu adalah nomor dari para awak media. Dengan cepat para media, orang tua serta teman Vijay mendatangi rumah Mira. Di dalam rumah, Mira kembali mengajukan pertanyaan di mana anaknya berada. Vijay dan keluarganya masih saja kokoh dengan jawaban bahwa mereka tak mengetahuinya. Akhirnya cara kekerasan dipilih oleh Mira. Ia memerintahkan Gaitonde untuk menghajar Vijay. सच क्या है? बोल, बता। Mahes sebenarnya tak setuju dengan cara yang dipakai Mira. Mahes masih memiliki nurani dan tak tega melihat penyiksaan tersebut. Berbeda dengan Mira, ia malah memerintahkan polisi wanita untuk menyiksa Anju dan juga Andini. Keduanya dihajar habis-habisan. Penyiksaan itu harus terhenti saat Alex, teman dari Sam, datang. Ia menceritakan bahwa di perkemahan, Sam telah merekam saat Anju tengah mandi dan berniat memanfaatkan video tersebut. Mendengar keterangan Alex, Mira dan Mahes sebenarnya merasa malu, tapi apa boleh buat, ia tetap ingin tahu keberadaan anaknya. Lagi-lagi Gaitonde, si polisi bengis, diminta melakukan apa saja yang penting Vijay dan keluarganya mau mengaku. Gaitonde yang membenci Vijay dengan senang hati melaksanakan tugas tersebut. Gaitonde menghajar Vijay, Andini dan juga Anju. Setelah dirasa tak membuahkan hasil, akhirnya Gaitonde memiliki ide untuk menyiksa Anu. Karena ia masih anak-anak, pasti akan mengaku. Singkat cerita, Vijay, Andini dan juga Anju disuruh menunggu di luar. Sedangkan Anu masih di dalam bersama Mira, Mahes dan juga Gaitonde. Mahes kembali protes kepada Mira. Ia meminta Mira untuk berhenti. Gaitonde kemudian emosi dan menampar Anu. Saat akan diinjak, akhirnya Anu mengaku dan akan menceritakan semuanya. बता सच क्या है? बोल। Setelah itu, Anu dibawa ke tempat penguburan mayat Sam. Semua orang menyaksikan penggalian kuburan Sam. Dari awak media, warga dan juga teman-teman Vijay. Dan inilah yang terkubur di halaman rumah Vijay. Ternyata bukanlah mayat Sam, melainkan seekor mayat anjing yang sudah membusuk. Akibat kejadian itu, warga yang emosi kemudian menerobos barikade polisi dan menyerang Gaitonde. Awak media memberitakan penyiksaan yang dilakukan polisi kepada keluarga Vijay, yang membuat Gaitonde diberhentikan sementara dari kepolisian. Semua atasan Gaitonde juga dipindah tugaskan, sedangkan Mira sendiri cuti hingga waktu yang belum ditentukan. Setelah beberapa hari, Vijay kembali hidup tenang dengan Nandini. Saat Nandini bertanya kapan Vijay memindahkan mayat Sam, Vijay menjawab,
Saat setelah membuang mobil Sam, diam-diam Vijay memindahkan mayat Sam. Vijay juga tak mau memberitahukan di mana mayat Sam itu dikubur dan akan membawa rahasia tersebut hingga mati. Tak lama datang seorang polisi. Ternyata Mira dan Mahesh mengajak Vijay untuk kembali berbicara. Mahesh meminta maaf atas apa yang mereka lakukan kepada keluarga Vijay. Mahesh dan Mira akan pergi ke London untuk beberapa waktu. Vijay kemudian berkata bahwa ada seorang tamu tak diundang mencoba mengganggu keluarga kecilnya. Mereka sudah berusaha memohon kepada tamu tersebut untuk pergi. Tapi suatu kejadian membuat tamu tak diundang itu pergi jauh dan tak ada jalan untuk kembali. Jadi di sini Vijay sebenarnya sudah mengaku telah membunuh Sam. Hal itu membuat Mira tak bisa menahan air matanya. Setelah itu film kembali ke masa sekarang saat Vijay berada di kantor polisi seperti di awal film. Dan ternyata Vijay mengubur mayat Sam di kantor polisi tersebut. Karena saat kejadian pembunuhan Sam, kantor polisi Pondolim sedang dibangun. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film dari film yang berjudul Drishyam yang rilis di tahun 2015, di mana di film ini tak ada yang bisa dibenarkan dan juga disalahkan. Film ini ada seri keduanya yang rilis di tahun 2022. Kita akan segera membahas kelanjutannya. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.